Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar update Bitcoin dan juga aku akan membahas tentang kenapa sih teman-teman perlu memiliki atau perlu berinvestasi setidaknya 0,21 Bitcoin ya. Nanti kita bakal coba update untuk posisi Bitcoin saat ini kebanyakan lagi dipegang oleh institusi-institusi negara maupun entitas manapun itu ya teman. Nah sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen ngecek data-data seperti itu, teman-teman bisa ke website yang satu ini, yaitu website ini lumayan lengkap dan aku lumayan sering pakai, bitcointreasuries.net. Di website ini kamu bisa lihat para Bitcoin holders itu baik itu merupakan company yang terbuka atau misalnya company private companies, terus ada juga government atau pemerintahan dan juga posisi-posisi Bitcoin di tempat lain. Dan sebenarnya dari waktu ke waktu aku juga iseng coba masukin datanya karena aku pengen lihat ya teman, dari waktu ke waktu kira-kira perubahannya seperti apa. Dan ini terakhir kali aku update kalau nggak salah sekitar akhir tahun lalu 25 November 2024 itu angkanya seperti ini. Dan nanti kita bakal coba isi di angka yaitu pada tanggal video ini dibuat pada tanggal 14 Mei kira-kira setengah tahun sejak terakhir kali aku update ini. Nanti dari informasi-informasi ini kita bisa lihat kenapa sih kalau misalnya teman-teman di masa depan nanti udah punya 0,21 Bitcoin aja, itu udah menjadi sangat signifikan dan juga bisa menjadi sebuah life changer untuk trajektori hidup kamu ya teman. Pertama-tama kita bakal coba masukin angkanya dulu. Ini di sini udah dibagi entitiesnya itu ada apa aja, ada companies, ETFs, DeFi atau smart contract, kemudian private companies, government, Lost Bitcoin, Satoshi Nakamoto's wallet. Nah di sini aku masukin tambahan aja teman, karena Bitcoin yang hilang, kemudian Bitcoin walletnya Satoshi Nakamoto itu kan udah nggak akan bergerak kemana-mana lagi ya. Yaudah kita langsung coba masukin angkanya. Pertama-tama kita scroll dulu ke bagian atas di sini, kita lihat dari Bitcoin holders yang dari company yang udah TBK atau terbuka. Seperti biasa yang paling banyak yaitu US MicroStrategy ya kan. Seperti yang kamu ketahui MicroStrategy kan secara aktif membeli terus. Kamu bisa lihat sekarang Bitcoinnya udah menyentuh 568.000. Udah setengah juta atau udah seperti setengah Satoshi ya kan. Setengah dari dompetnya Satoshi Nakamoto. Kemudian ada Mara Digital. Nah, ini kemarin perusahaan yang baru lagi yaitu XXI atau 21 Capital. Ini perusahaannya yang di-CEO oleh Jack Mallers. Ini Cantor Fitzgerald, kemudian Tether, kemudian Masayoshi Son punya SoftBank. Kalau nggak salah mereka bersatu membuat ini dan di-CEO oleh Jack Mallers dan mereka mau jadi pesaingnya MicroStrategy. Makanya tiba-tiba di sini mereka udah ada di list, tahu-tahu megang 31.000 Bitcoin ya, man. Dan ada Riot Platform dan CleanSpark, Galaxy Digital Holding, Tesla, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lainnya juga. Ada Coinbase juga. Bahkan perusahaan yang terkenal yang kita sering lihat juga ada. Ini kemudian ada perusahaan JetKing. Ini juga udah pernah disebutkan. Nah, teman-teman bisa lihat dari waktu ke waktu udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang megang Bitcoin. Dan nanti di masa depan ini, perusahaan akan semakin berbondong-bondong lagi ya. Nah, sekarang angkanya udah di angka 786.587. Kita bakal masukin angkanya di sini, 786.857. Nah, kamu bisa lihat ya, dari tahun lalu, akhir tahun lalu, angkanya masih sekitar 400.000. Sekarang tiba-tiba udah hampir 800.000 Bitcoin yang dipegang oleh para company. Dan angka ini akan terus meningkat, kian Bitcoin itu adopsinya semakin meningkat, company-company udah mulai sadar Bitcoin itu penting. Nanti setengah tahun dari sekarang tiba-tiba ini udah 1 juta, kemudian dari 2 juta, dan pada akhirnya semuanya rebutan Bitcoin. Nah, berikutnya kita bakal coba lihat kalau private company sekarang udah ada 286.297. Nih, teman-teman bisa lihat nih Tether yang aku udah sebut kemarin, dia juga megang banyak Bitcoin. Bayangin perusahaan yang bikin USDT aja, megangnya apa? Megangnya juga Bitcoin ya, kan? Kita bakal coba masukin angkanya di sini aja. Nah, kemudian kita bakal scroll lagi ke bawah, kita lihat yang dipegang oleh government. Angkanya itu masih sama sekitar 1.600.890. Nah, kemudian di sini kita bakal lihat yaitu yang udah dipegang oleh government. Seperti yang teman-teman ketahui, United States atau US kan udah bikin executive ordernya di mana udah ada Bitcoin Strategic Reserve. Sekarang negara-negara bagian lagi pada mulai ngurus untuk bisa adopsi Bitcoin. Mereka juga secara aktif mempercepat adopsi Bitcoin. Nanti aku udah nggak akan kaget kalau tiba-tiba mereka umumin mereka akan membeli jutaan Bitcoin dalam beberapa tahun ke depannya. Dan
Dan kalau misalnya itu udah terjadi, apa yang bakal terjadi? Ya udah pasti semua negara satu persatu bakal FOMO ikut-ikutan. Nggak bisa dipungkiri bahwa Amerika adalah negara paling powerful di dunia. Jadi kalau misalnya dia udah melakukan sesuatu, itu pasti game teori bakal bekerja dan semua negara bakal ngikutin ya teman. Terutama Cina udah pasti Cina nggak akan mau di nomor 2 kan. Cina pasti akan menyaingi US. Nah kemudian kalau udah dua negara paling besar ini seperti itu, nanti negara-negara lain bakal ngikutin. Tapi kita juga nggak lupa ada negara-negara kecil yang udah dari dulu nge-staking Bitcoin kayak El Salvador, Bhutan. Makanya di sini aku penasaran banget apakah nanti Indonesia juga bakal melakukan hal yang sama. Kamu bayangin itu Danantara itu dana kelolaannya itu kalau nggak salah terakhir aku cek itu $900 million. Kalau misalnya kita beli katakan 1%, 2% dari Porto aja, kita bisa menjadi salah satu top holder Bitcoin yang ada di dunia. Dan negara kita bisa menjadi sangat kaya. Tapi tentunya ini keputusan dari pemerintah, kita nanti ikutin aja ya men update-nya. Yaudah, kita bakal langsung masukin angkanya di sini sekitar 1.600.000 sekian. Nah, berikutnya ini Bitcoin yang udah hilang sama Bitcoin Satoshi Nakamoto, kita bakal ikutin aja angka yang sebelumnya ya men. Dan setelah itu di sini kita bakal masukin ETF. ETF atau other fund itu sekitar 1,3 juta sekian. Dan yang terakhir adalah smart contract. Nih kita bisa lihat yang ada di DeFi atau smart contract itu sekitar 1,7 juta sekian. Kita tinggal masukin angkanya di sini. Nah, kita bisa lihat dari Bitcoin ini aja yang udah dipegang oleh institusi, udah nggak bakal dilepas, dipegang oleh negara, Bitcoin yang hilang, Bitcoin di wallet Satoshi Nakamoto, itu udah sekitar setengah dari supply Bitcoin, lebih dari 10 juta. Artinya apa? Artinya cuman ada setengah Bitcoin yang available. Kita bakal lihat total Bitcoin supply saat ini itu udah di angka berapa. Kita bakal langsung masukin angkanya di sini aja. Total Bitcoin supply saat ini sekitar 19 juta ya men. Karena itu masih sebagian masih belum kelar ditambang. Nah, kemudian di sini udah dihitungin secara otomatis. Total Bitcoin available, total Bitcoin yang tersisa itu hanya tinggal 9 juta. Dan ini angkanya dari mana? Dari angka 19 juta ini dikurangin 10 juta yang tadi kita totalin semuanya itu ya teman. Itu artinya cuman ada 9 juta sekian Bitcoin, tepatnya 9.026.023 Bitcoin yang bakal diperebutkan oleh populasi dunia. Nah, sekarang kita pakai populasi saat ini aja 2025. Kita bakal cek population counter di sini. Sekarang populasi dunia itu sekitar 8.178.000 sekian ya teman. Nah, kita masukin angkanya di sini. Kamu bisa lihat kalau misalnya 9 juta Bitcoin itu diperebutkan oleh 8,17 miliar orang, artinya apa? Artinya setiap orang akan kebagian hanya segini ya teman. Hanya 0,00110.369 Bitcoin. Teman-teman bisa lihat di sini bahkan angkanya itu lebih rendah daripada 1 juta Satoshi atau sekitar 110.000 sekian Satoshi ya men. Kita masukin rumus aja ke sini. Kalau misalnya kita pengen beli di harga saat ini yaitu 1,72 miliar pada saat video ini dibuat, Bitcoin harganya segini. Kamu bisa lihat kita hanya perlu mengeluarkan 1.900.000 rupiah untuk membeli sebanyak 110.000 Satoshi ya men. Dan di masa depan nanti itu secara rata-rata kalau misalnya Bitcoin 9 juta itu diperebutkan oleh 8,1 miliar orang, itu setiap orang cuman kebagian 110.000 Satoshi. Dan ini angkanya makin lama makin kecil ya teman. Karena kenapa? Karena seperti yang kalian lihat Bitcoin available-nya itu semakin lama semakin kecil. Maka ini sesuai dengan pembahasan kita yang ada tadi di awal video, di mana aku bilang ke teman-teman kenapa sih kita perlu mencapai 0,21 Bitcoin. Menurutku sebenarnya angka 0,21 Bitcoin itu udah angka yang bagus banget. Karena kalau misalnya kita masukin di sini, contoh aja ya, kita masukin 0,21 Bitcoin. Menurut proyeksi Michael Saylor, angka itu di tahun 2045 bisa menjadi 14,49 miliar. Itu kalau bear case. Kalau misalnya best case, Bitcoin ke 13 juta dolar, itu bisa menjadi 62 miliar. Dan kalau misalnya itu bull case, Bitcoin sampai harganya di 49 juta dolar, seperti yang Michael Saylor proyeksikan, itu portomu bisa menjadi 236 miliar. Dan kalau misalnya contoh lihat, 0,21 Bitcoin, ini kan setara 21 juta Satoshi. Dimana 21 juta Satoshi itu, kalau misalnya dibandingkan dengan rata-rata yang dimiliki seseorang,
bilang satu orang itu cuman punya sekitar 110.000 Bitcoin. Kalau misalnya dibagi secara rata, semua orang di dunia ini pengen Bitcoin. Artinya apa? Artinya kamu udah punya jauh lebih signifikan daripada orang-orang di luar sana. Orang-orang cuman punya 110.000, kamu punya 21 juta. Berarti kamu punya sekitar 200 kali lipat lebih banyak daripada orang-orang di luar sana. Itulah kenapa bagus banget kalau misalnya teman-teman bisa mencapai angka ini. Menurut aku ini angka yang sweet spot banget dan ini oke banget untuk dicapai, teman. Tapi bagi teman-teman yang masih belum bisa, nggak apa-apa, kamu berusaha sebaik mungkin aja, kamu berusaha tingkatkan income kamu, kurangi pengeluaran kamu konsisten dan disiplin beli terus Bitcoin, DCA terus. Karena aku percaya kalau misalnya kita mau berusaha, pasti kita bisa menambah kepemilikan Bitcoin kita. Dan ini kita masih belum terlambat ya, teman. Ini adalah permainan jangka panjang, kita mainnya bukan game 1-2 tahun, tapi gamenya itu bisa sampai berdekade-dekade. Ini adalah cara yang perlahan, tapi bisa dibilang pasti bagi kita untuk bisa mencapai kebebasan, teman. Itulah kenapa aku suka banget berinvestasi di Bitcoin. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir channel ini, kamu boleh coba tulis berapa Bitcoin yang udah berhasil kamu akumulasikan sejauh ini. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, feel free aja tulis di kolom komentar, nanti aku akan bantu jawab di video-video berikutnya lagi. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!